Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas manajemen A2 semester 5, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Hasan SE MSc akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisa leasing dan pembiayaan syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Amartya Restalia Putri, Amelia Diah Indrawati, Sufwan Baharudin, Dewi Yunitasari, Nabila Wijaya, dan Alfi Munfi'ah. Yang pertama yaitu pengertian leasing. Menurut keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan, sewa guna atau leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran berkala, disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut keputusan Menteri Keuangan, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara leasing dengan hak opsi atau finance lease maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya leasing mengandung pengertian yang sama, yaitu memiliki unsur-unsur pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, jangka waktu tertentu, pembiayaan berkala, adanya hak pilih atau hak opsi, dan adanya nilai sisa yang disepakati bersama. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan leasing dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, antara lain 1. Independent Leasing Company, 2. Captive Lessor, 3. Lease Broker atau Packager. Independent Leasing Company, perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing, di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya dalam kurung lessee. Selain itu, perusahaan dapat membelinya dari berbagai pemasok atau produsen yang kemudian disewa kepada pemakai. Captive Lessor yang melibatkan 2 pihak, yaitu pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing. Pihak kedua, lessee atau pemakai barang. Captive Lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak pemasok menyediakan pembiayaan leasing sendiri, maka akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Lease broker atau packager berfungsi untuk mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan 1 atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Transaksi sewa guna usaha atau leasing pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu finance lease, operating lease, sales type lease, dan yang terakhir leverage lease. Adapun pengertian dari masing-masing jenis sewa guna usaha tersebut adalah sebagai berikut. Finance lease, sewa guna usaha pembiayaan. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha atau lessor biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi. Sewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, pengguna sewa usaha membayar sewa guna usaha secara berkala, di mana jumlah seluruhnya ditambah dengan nilai sisa atau residual value.
kalau akan mencakup pengembalian harga di perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya yang merupakan pendapatan perusahaan sewa guna. Operating lease. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa guna usahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala. Dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Dalam sewa guna usaha jenis ini dibutuhkan keahlian khusus dari perusahaan sewa guna usaha untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewa gunakan, sehingga berbeda dengan finance lease. Perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Sales type lease atau sewa guna usaha penjualan. Suatu transaksi sewa guna usaha di mana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha, sehingga jumlah transaksi termasuk bagian laba usaha sudah diperhitungkan oleh produsen atau pabrikan. Jenis transaksi sewa guna usaha ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan. Di Indonesia, lessor yang mempunyai fungsi ganda semacam ini tidak diperkenankan oleh Departemen Keuangan. Yang selanjutnya, leverage lease, yaitu suatu transaksi sewa guna usaha selain melibatkan lessor dan lease, juga melibatkan bank atau kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dalam transaksi. Jenis transaksi ini jarang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan suku bunga perbankan dengan suku bunga yang dikenakan perusahaan sewa guna usaha terdapat selisih yang cukup besar. Dari keempat jenis transaksi sewa guna usaha atau leasing tersebut di atas, transaksi sewa guna usaha pembiayaan atau finance lease yang banyak dilakukan di Indonesia, sedangkan operating lease hanya sedikit yang melakukannya. Dalam transaksi leasing, sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, antara lain 1. Lessor, 2. lessee, 3. pemasok atau supplier, 4. asuransi. Lessor yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessee yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Pemasok atau supplier, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Berikut ini adalah alur proses pengajuan leasing. Step pertama, prakarsa leasing dan permohonan leasing dari nasabah diajukan ke perusahaan leasing. Step 2. Selanjutnya, perusahaan leasing akan menganalisa dan mengevaluasi kriteria dari nasabah yang akan menjadi pertimbangan diberi atau ditolaknya pemutusan leasing tersebut. Step 3. Analisa dan evaluasi yang akan dilakukan adalah mengenai penilaian yang sesama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi atau prospek usaha nasabah, dan penilaian terhadap sumber pelunasan dititik beratkan pada hasil usaha atau penghasilan dari pemohon, serta menyajikan aspek yuridis untuk melindungi perusahaan leasing. Step 4. Berdasarkan analisa dan evaluasi, pejabat yang berwenang dari perusahaan akan memutuskan persetujuan atau penolakan pengajuan leasing tersebut. Sebelum memberikan keputusan, pejabat pemutus dan pelaksana administrasi dari perusahaan leasing bertanggung jawab meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan adalah lengkap, masih berlaku, sah, dan berkekuatan hukum. Selanjutnya yaitu pembiayaan syariah.
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan suatu kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kesimpulan, pembiayaan atau lending adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan syariah merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luasnya yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Nah, sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan modal kerja, dan yang kedua, pembiayaan investasi. Yang selanjutnya, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, untuk yang selanjutnya, slide 17, yaitu mengenai klasifikasi akad dalam pembiayaan syariah. Akad yang digunakan dalam penyaluran dana atau pembiayaan antara lain akad dan produk berbasis jual beli dan akad dan produk berbasis bagi hasil. Yang pertama, akad dan produk berbasis jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa menjual objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam 3 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah, istisna, dan salam. Yang kedua, akad dan produk berbasis bagi hasil, yaitu secara umum jenis dari sistem bagi hasil ada 4, yakni musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musakoh. Namun dalam penerapannya di sistem perbankan syariah digunakan 2 akad, yakni musyarakah dan mudharabah. Berikut ini adalah gambaran akad dan produk penyertaan modal pada bank syariah. Pembiayaan likuiditas atau cash financing. Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian atau mismatch antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Selanjutnya, pembiayaan piutang atau receivable finance. Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa hal-hal berikut. 1. Pembiayaan piutang atau receivable finance. Yang kedua, ajak piutang atau factoring. Selanjutnya adalah pembiayaan persediaan atau inventory finance. Bank konvensional dapat dijumpai adanya kredit modal kerja yang digunakan untuk mendanai penggandaan persediaan atau inventory financing. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan meliputi 1. Perdagangan umum. Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran maupun pedagang besar. Yang kedua, perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau tidak diselesaikan di tempat penjual.
yaitu seperti perdagangan antar kota, antar negara, antar pulau. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, mengenai analisa leasing dan pembiayaan syariah. Semoga bermanfaat bagi semuanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.